Bila ada yang mengatakan aparatur yang baik akan menghasilkan kebaikan walaupun aturan-aturan masih belum begitu sempurna. Dengan demikian, keadilan dan kebenaran dapat diwujudkan umat ciptaan Tuhan. Jadi sangat tepat para pemimpin menjadi orang yang pertama dan utama melakukan keadilan dan kebenaran di dalam bertindak. Ketika Nabi Yeremia memperingatkan pejabat bangsa Yehuda supaya berlaku adil dan benar, justru dia dituduh sebagai nabi yang tidak nasionalis. Padahal di mana di suatu negara, masyarakat atau organisasi terjadi ketidakadilan dan ketidakbenaran, sebenarnya negara atau organisasi itu sedang menuju kehancuran. Baiklah kita menjadi pelaku keadilan dan kebenaran sepanjang kehidupan kita. Dan itu menjadi bagian sikap memuliakan Tuhan kita. Selamat hari Minggu ke-10 setelah Trinitatis Bapak Ibu, anak-anak kami yang dikasihi Yesus Kristus. Biarlah kita hidup setia di dalam firman Tuhan. Immanuel, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Yeremia 22 ayat 1-9. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas takhta Daud. Engkau pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas takhta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, maka istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau. Masing-masing dengan senjatanya mereka akan menebang pohon atas pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti ini kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Firman Tuhan meminta kita menjadi pelaku keadilan dan kebenaran dalam hidup kita. Keadilan adalah cara yang tepat memperlakukan orang lain dengan tindakan yang benar. Sedangkan kebenaran adalah sebagai ukuran yang dipakai Allah untuk manusia melakukan kehendaknya. Maka bila setiap orang melakukan keadilan dan kebenaran akan membawa kebaikan bagi manusia. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Pertama-tama tentunya oleh para aparatur negara sebagai pemimpin. Harus menjadi teladan. Memiliki keadilan. Tidak mementingkan diri sendiri. Menjalankan hukum dengan adil dan tidak pandang bulu.
Namun jangan ketika menuntut keadilan dan kebenaran dengan tidak tepat, yakni dengan memaksakan kehendak dengan cara-cara kekerasan, maka senantiasa diminta untuk selalu bersikap arif. Di sini dikatakan secara spesifik bagi siapa keadilan dan kebenaran dilakukan. Jadi kita tidak usah memperdebatkan definisi keadilan dan kebenaran sampai-sampai melupakan yang harus kita lakukan. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas hak, yaitu menolong mereka yang tidak mampu melindungi diri sendiri. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Mereka inilah kelompok yang paling lemah dalam masyarakat, namun juga yang paling diperhatikan oleh Allah. Di mana ada hukum yang dengan jelas menuntut untuk mengurus anak yatim, janda, dan orang asing yang menumpang tinggal. Maka seseorang yang melakukan pemerasan harus menghentikan perilaku yang tidak diperkenankan oleh Tuhan Pencipta, lalu segera mengembalikan hak korban yang dirampasnya, sebagaimana Zakheus pernah melakukan setelah pertobatannya. Tetaplah kita ingat, pelindung mereka adalah Tuhan kita yang Maha Tahu. Ada peribahasa orang Batak Toba mengatakan, tinakpul bulung si hupi, pinasaom bulung si hala, unang sumolosol di buli, dak si paingot nasuan. Kupotong daun penyebab, ditudungkan daun berduri. Jangan menyesal kemudian, bukan nasihat tidak ada. Begitulah saat pemimpin umat Tuhan tidak berlaku adil dan benar, mereka tidak langsung dihukum, namun diperingatkan dengan keras supaya segera berubah. Dua hal yang pasti terjadi sebagai respon kepada firman Tuhan. Yang pertama, mendengar lalu melakukan, dan kedua, tidak mendengar dengan tidak melakukan, tentunya dengan segala konsekuensinya. Jadi suatu negara berhasil bukan soal kemajuan ekonomi, persenjataan yang kuat, tetapi adalah ketaatan para pemimpin kepada kehendak Allah dengan berlaku adil dan benar dalam kesehariannya. Betapa baiknya saat firman Tuhan didengar lalu dilakukan di dalam hidupnya. Jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas takhta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tidak selamanya nasihat yang baik selalu didengar. Justru ada saja yang menolak hal-hal baik sehingga meneruskan perilaku jahat yang sedang dihidupinya. Maka ada kecenderungan ketika datang pujian sanjungan, telinga lebih senang diarahkan ke sana daripada saat teguran keras yang membuat merah dan panas telinga karena emosi. Namun, betapa susahnya seseorang yang tidak mau mendengar nasihat yang baik. Jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku. Demikian firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan, sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon atas pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dilihat sebagai tanah yang kaya, pusat pengobatan dan kemenyaan yang dikagumi banyak orang. Begitu juga gunung Lebanon dengan pohon cedarnya sebagai bahan bangunan terbaik. Dampak dari raja dan pemimpin yang bobrok menghancurkan tempat yang indah ini.
Inilah pentingnya para pemimpin berlaku adil dan benar. Sebab bila tidak, dampaknya bukan hanya bagi dirinya, tetapi negeri. Organisasi yang dipimpinnya mengalami kesusahan. Catatan secara juga akan memalukan. Sebab apabila banyak dengar melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, "Mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini?" Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Ketika ini disuarakan Allah kepada bangsa Israel melalui nabinya, ternyata mereka tidak merespon firman Tuhan dan masih tetap berlaku tidak adil dan tidak benar, sehingga hukuman dijatuhkan bagi mereka. Janganlah kita lupa firman yang disuarakan bagi kita benar adanya. Baiklah kita senantiasa taat dan setia menghidupi apa yang difirmankannya. Jadilah pelaku keadilan dan kebenaran dimanapun dan terhadap siapapun. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah kami melakukan keadilan dan kebenaran yang adalah perintah-Mu bagi kami ciptaan. Biarlah kami selalu bersedia melakukannya dalam kehidupan kami. Ketika Engkau mendengar teriakan minta tolong orang miskin, yatim piatu, janda, serta orang asing, biarlah teriakan itu semakin berkurang sebab sesama manusia mau mendengar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sertai kami setiap orang dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhanku, berilah keadilan-Mu bagiku. Menangkanlah kiranya semua perkaraku. Luputkanlah aku dari segala dusta yang mengejarku. Sembunyikanlah aku dari pemerasan. Keadilan dan kebenaran-Mu ditegakkan. Kau bela perkara orang yang lemah. Kebaikan dan kesetiaan-Mu dilimpahkan. Kau perjuangkan harapan orang yang tertindas. Gagalkanlah setiap rancangan kecurangan. Tegakkanlah kebenaran demi keadilan. Sebab Engkaulah Tuhan tempat pengungsianku. Biarlah terang dan tuntunan-Mu datang.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.